Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-26. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan dibalik seorang mengikuti orang lain. Mungkin karena otoritas resmi sebagai atasan atau pemimpin, menghormati jabatannya, karismanya, daya tariknya, atau bahkan kemampuannya. Ada juga yang mengikuti karena berharap mendapatkan manfaat dari keahlian luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam hal ini, beberapa orang Yunani ingin melihat Yesus saat perayaan Paskah di Yerusalem dan menyampaikan hal itu kepada Filipus. Kemungkinan mereka tertarik dengan ajaran Yesus, juga mujizatnya, dan atau ingin menjadi murid Yesus. Tentunya banyak motivasi dari mereka kenapa mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dengan bantuan Andreas, mereka berdua menyampaikan keinginan orang-orang Yunani kepada Yesus. Yesus tidak menjawab pesan itu, namun justru memakainya untuk mengajar murid-murid yang mengikutinya agar bersedia berkorban dan taat kepada Allah. Ia mengajar dengan menggunakan dua perumpamaan, yaitu biji gandum dalam tanah dan orang yang mencintai nyawanya. Bagi Yesus, tanpa pengorbanan tidak ada buah. Pengorbanan dan ketaatan bermanfaat untuk memperoleh upah dalam kekekalan. Yesus ibarat gandum dalam tanah yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Dan itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia yang telah mengalami dosa, yang telah hidup di dalam dosa dan maut, yang akan menjadi ganjaran bagi setiap manusia yang berdosa. Namun ia datang untuk menyelamatkan manusia, dan melalui penderitaan, kematian, serta kebangkitannya, itu sebabnya ia berkata, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Yesus juga ingin mengajar mereka tentang hal melayani dengan sungguh-sungguh. Pilihan bagi orang yang melayani Yesus, ketentuannya bersedia berjalan dalam jalannya dan berada dekat dengannya. Dan jaminannya adalah dihormati Allah Bapa. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikuti Yesus bukan sekedar tertarik pada ajaran dan karyanya saja, tetapi juga bagaimana kita mau meneladani Dia dengan kesediaan berkorban, ketaatan, dan dapat melayani Dia dan orang lain dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Apakah kita masih setia kepada teladan Yesus? Apakah pengorbanan dan taatan kita tulus, atau hanya demi keuntungan dan penghargaan manusia? Jika kita menyimpang, maka kembalilah karena kepada kita telah dijanjikan kehormatan di hadapan Allah bagi setiap kita yang mau taat, setia sampai akhir. Sama seperti Kristus yang telah setia sampai akhir untuk memberikan keselamatan bagi setiap manusia yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk taat dan setia kepadamu, seperti Engkau telah taat dan setia sampai akhir di dalam
menjalani misi penyelamatan bagi setiap kami yang berdosa. Kami rindu bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu mau berkomitmen untuk tetap setia sampai akhir, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang abadi, yang kekal bersama Bapa di dalam kerajaan surga. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.